Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini ada sebuah penyakit yang bukan hari ini ya, sebenarnya sejak keruntuhan kaum muslimin, sejak keruntuhan kekhilafan Islam tanggal 3 Maret tahun 1924, ada penyakit yang luar biasa mengidap di dalam diri kaum muslimin, yakni Islamophobia, takut sama Islam. Dan ini ada dua sebabnya. Sebab eksternal adalah karena adanya makar-makar orang-orang kafir, makarnya orang-orang di luar Islam yang berencana membuat umat Islam itu takut terhadap agamanya. Eksternal ini, faktor eksternal ini, mereka berhasil menggambarkan kepada kaum muslimin betapa mengerikannya Islam, betapa tidak sesuainya dengan hak asasi manusia, betapa sadisnya Islam. Hukum potong tangan mereka gambarkan sebagai hukum yang melanggar hak asasi manusia. Hukum zina, kemudian dirajam, dijilid, digambarkan bagaikan hukuman yang sangat-sangat mengerikan ya. Wanita yang menutup aurat digambarkan sebagai pengekangan terhadap hak-hak wanita. Seorang istri yang taat kepada suaminya digambarkan sebagai sesuatu yang menindas hak-hak wanita. Waris dua laki-laki dan satu perempuan dianggap adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia untuk perempuan. Eksternal faktor ini menggambarkan kepada kita, terus menggambarkan melalui media, melalui pendidikan, melalui kurikulum, digambarkan ke dalam benak kita bahwa Islam itu mengerikan, sadis. Bahkan digambarkan Islam itu suka perang, ditunjukkan ya sejarah-sejarah kaum muslimin yang kemudian diiringi dengan air mata dan darah, peperangan-peperangan. Umat Islam selalu membantai dimanapun berada. Dibuatlah gambaran seakan-akan jihad itu sebagai sesuatu yang sangat menyeramkan. Faktor eksternal berhasil benamkan pemikiran dalam benak kita, Islam menakutkan, mengerikan. Ditambah lagi dari faktor internal. Sudahlah faktor eksternalnya datang, faktor internalnya umat Islam tidak mengerti Islam. Coba antum bayangin, antum ditakut-takutin sama kuntilanak. Antum nggak ngerti kuntilanak itu ada apa enggak, makin jadi nggak takutnya. Mungkin juga kalau ngelihat kain putih di atas pohon, antum pasti ketakutan. Kenapa? Sudahlah eksternalnya seperti itu, internalnya bodoh. Jadi lengkap penderitanya, faktor eksternal, faktor internal. Nah, faktor internal ini apa? Faktor karena umat Islam itu nggak ngerti Islam. Ditakut-takutin hukum potong rajam, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum jilid, jihad. Ya, ditakut-takutkan sebagai sebuah hal yang menakutkan. Ditambah nggak ngertinya kaum muslimin, makinlah dia. Maksudnya nggak paham terhadap agamanya sendiri. Jadi dia nggak mengerti kenapa dua bagian laki-laki, kenapa satu, kenapa Islam membolehkan misalnya hukum poligami, kenapa kemudian tidak poliandri, kenapa kemudian Islam memberikan toleransi kepada orang-orang yang kemudian beriman, ya, toleransi hanya dalam ukuran bab muamalah, jual beli, perdagangan, pertemanan, tapi tidak toleransi dalam urusan akidah dan ibadah. Jadi sudahlah, makanya umat Islam ini secara ilmunya memang terhambat, bodoh. Ya, kebodohan kaum muslimin yang kita sebut dengan jahiliyah modern ditambah faktor eksternal. Efeknya apa? Efeknya umat Islam hari ini takut dengan agamanya. Disampaikan khilafah, ketakutan. Disampaikan syariah, ketakutan. Disampaikan tentang jilbab, ketakutan. Jadi ketakutan-ketakutan inilah yang terus membayang-bayangi umat Islam sampai hari ini. Terus apa dong solusinya? Solusinya ya udah tahu penyakitnya dua. Ya solusinya dari dua juga. Solusi yang pertama apa? Menurut saya solusi pertama harusnya adalah internalnya umat Islam dulu. Pemahaman Islam ini harus direinstall ulang lagi. Difahamkan lagi kenapa Islam kemudian sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tidak mungkin menzolimi wanita. Jilbab itu justru untuk menjaga wanita, memuliakan wanita, menjadikan mereka itu terjaga dan seperti barang yang mahal, sampai harus seperti itu. Sehingga apa? Muncul pemahaman. Kenapa dua dibagi dua dan satu waris misalnya? Karena Islam sangat-sangat memuliakan keluarga, sehingga laki-laki memang dapat dua bagian, tetapi mereka tetap berkewajiban menafkahi anak, istri, adik, kakak, ibu dan yang lainnya. Jadi reinstall pemahaman Islam di bab yang internal tadi. Yang eksternal tadi kita harus lawan, kita bongkar strateginya. Contoh kita katakan, benarkah umat Islam gila perang? Pertanyaan saya, yang membunuh orang sampai puluhan ratusan juta dengan bom Hiroshima Nagasaki Islam bukan? Yang membunuhi orang sampai puluhan juta di Irak
dengan peperangan Irak yang itu berpuluh-puluh tahun. Pertanyaan saya, sampai seperti itu Irak hancur, itu orang Islam bukan? Yang kemudian menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin di Palestina, di Syam, bahkan sampai hari ini umat Islam mau sholat aja nggak bisa. Pertanyaan saya, itu pelakunya orang Islam bukan? Jadi nggak adil dong bro, ya mas ya, mbak ya, nggak adil dong ngambil satu capture kemudian menggeneralisir. Ya jadi yang jelas bahwa apa? Bahwa potret problem eksternal ini harus dilawan, dibongkar, dijelaskan kepada mereka bahwa apa? Eksternal itu adalah bukti bahwa jahatnya mereka terhadap kaum muslimin. Apa kata Allah? Yuridu ya ayyufi'u nurullahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka, dengan mimbar-mimbar mereka. Akan tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi faham bahwa eksternal faktor ini bisa kita halangi, bisa kita hindari, bisa kita jauhi, bisa kita atasi kalau internal faktornya kuat. Maka alhamdulillah saya sekarang senang banyak kanal-kanal dakwah, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis ilmu. Itu untuk apa? Mereinstall Islam. Maka sahabat semuanya, faktor eksternal akan bisa kita halangi, akan bisa kita jauhi, akan bisa kita atasi dengan pemahaman Islam yang sempurna. Maka sebab kemerosotan umat Islam menurut yang saya pahami adalah karena jauhnya umat Islam dari pemahaman Islam yang benar. Maka yuk sama-sama kita perbaiki pemahaman kita dalami lagi akidah kita dalami lagi syariah kita dalami lagi bab dakwah kita, sehingga muncul kebanggaan bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang harusnya dipeluk oleh seluruh bangsa dan seluruh manusia, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pantas mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Ya, maka wajarlah kalau Islam selalu dimenangkan, karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin mengutus agama sempurna, separipurna kecuali Islam. Ayo teman-teman semuanya, rajin belajar Islam, kaji Islam lebih dalam, sehingga kita bisa mengatasi eksternal faktor dan kita akan kembali mulia bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.